Assalamualaikum Sobat Football United. Ada wawancara singkat ya dengan David Beckham. Ini dilakukan oleh Sky Sports setelah Manchester United menang secara dramatis, secara luar biasa menghadapi Brentford. Yang ingin gue bahas di sini. Ini dia wawancaranya. Ditanyakan kalau kemenangan di menit terakhir, musim yang sulit bagi Erik ten Hag, apakah ini bisa membalikan situasi? Apakah ada hubungannya dengan proses penjualan? Apa yang Anda pikirkan? Menurut David Beckham, Erik ten Hag pelatih yang bagus, musimnya sulit sekarang ini. Tapi musim di klub sendiri juga sulit saat ini, dan ini tidak mudah bagi dirinya. Kita semua ingin supaya gangguan-gangguan ini pergi. Kita ingin keputusan segera dibuat untuk klub, untuk fans, untuk para pemain, dan juga untuk para manajer. Kita ini merupakan salah satu klub terbesar di dunia. Kita ingin stabilitas, dan saya pikir ini yang paling penting. Kita punya favorit ya, siapa yang cocok untuk bisa mengambil klub, untuk mengembalikan lagi kejayaan klub. Menurut fans kita ini adalah nomor satu, dan kita ingin kembali ke atas. Saya percaya, saya tahu siapa yang tepat untuk melakukannya. Apakah itu Sheikh Jassim? Ya, kita lihat saja. Nah, itu tadi sudah agak kurang sehat ya. Itu tadi wawancara dengan David Beckham dari Sky Sports. Singkat wawancaranya, tapi ada beberapa informasi yang menarik untuk dibahas. Pertama adalah David Beckham senang ya dengan kemenangan Manchester United menghadapi Brentford, kemenangan luar biasa, dramatis. Diharapkan ini akan bisa menjadi titik balik bagi perjalanan Manchester United musim ini. Disinggung juga tentang Erik ten Hag. Menurut David Beckham, Erik ten Hag merupakan pelatih yang bagus ya, tapi dia sekarang berada di masa-masa situasi yang sulit sebagai manajer Manchester United. Kenapa? Kalau yang menurut David Beckham dan gue sepakat ya, banyak ketidakpastian berada di klub ini. Secara umum, secara luas, banyak ketidakpastian. Kenapa? Salah satu yang disoroti adalah soal kepemilikan dari Manchester United. David Beckham juga menyinggung kalau fans ingin supaya Manchester United punya pemilik yang bisa mengembalikan Manchester United ke masa jayanya. Karena Manchester United ini sebagai salah satu klub terbesar di dunia, fans ingin Manchester United ini kembali ke nomor satu. Dan semua orang menurut David Beckham punya favorit ya, siapa yang harus memegang nih Manchester United. Dan ketika disinggung apakah Sheikh Jassim, David Beckham hanya tersenyum. Ini sangat menarik dan menurut gue tuh merupakan kode besar. Kalau yang gue artikan ya gue bisa salah. Mungkin David Beckham ya sepakat dengan nama itu, Sheikh Jassim, karena ya pastinya juga mengikuti ya proses klub Manchester United ini, proses penjualannya seperti apa. Ini merupakan klubnya David Beckham, artinya klub yang memang disupport dia dari kecil dan dia selalu mengikuti klub ini. Situasi dengan Sir Jim Ratcliffe menurut gue jelas ya, ini tidak akan banyak merubah keadaan di klub. Apalagi dengan tawaran terbaru yang hanya minoritas saja, ini tetap membiarkan Glazer memegang kendali penuh kepemilikan dan juga keputusan-keputusan di Manchester United. Jadi tidak akan banyak hal yang berubah di sana. Mungkin yang berubah adalah situasi finansial saja, di mana akan ada suntikan dana sebesar 1,5 miliar pounds kurang lebih, sekitar segitu. Tapi dari sisi lain tidak akan banyak berubah. Salah satu hal besar yang tidak berubah juga merupakan filosofi dari klub. Apakah ke arah prestasi atau ke arah bisnis semata? Harus gue sebutkan lagi banyak pendapat-pendapat yang mengatakan kalau ya Glazer kan juga berinvestasi di Manchester United, mendatangkan pemain ini dan itu, pemain-pemain bintang. Ya, tapi dengan mendatangkan pemain-pemain bintang itu, di mana Manchester United? Kemana Manchester United selama berapa? 10 tahun terakhir inilah, katakanlah demikian. Di mana Manchester United? Kenapa pemain-pemain bintang itu didatangkan? Apakah tujuannya untuk meningkatkan prestasi klub atau meningkatkan valuasi klub?
meningkatkan prestasi klub atau hanya memperluas branding dari Manchester United. Karena ketika klub ada pemain-pemain bintang, pasti dari sisi branding, dari sisi marketing, ini akan lebih enak gitu loh. Lebih luas impactnya. Berujung pada valuasi klub pastinya akan naik, ya kan? Terus uang apa yang dipakai? Apakah investasi dari kantong sendiri ataukah dari hutang yang dibebankan ke Manchester United? Lalu juga bagaimana pengembangan klub di sisi atau faktor yang lain? Stadion nih bagaimana? Stadion. Gua bandingin ya, stadion sama-sama mungkin bukan stadion baru juga, stadionnya Feyenoord sekarang mereka ada giant screen. Ketika gue ke Allianz Arena, gue bandingkan betul. Wah, Manchester United Old Trafford berbeda cukup jauh dengan Allianz Arena. Sementara Manchester United salah satu klub terbesar di dunia. Banyak sekali fans yang datang dari penjuru dunia, dari mana-mana. Tapi ketika di sana tidak mendapatkan experience yang premium, yang utama. Kebocoran stadion dan lain-lain. Ini hal yang memalukan menurut gue. Belum lagi kita kalau bicara sisi teknis, pengembangan teknis, maksud gue Carrington. Seperti apa situasinya? Teknologi apa yang ada di Carrington? Ya, science apa yang diterapkan di Carrington? Cristiano Ronaldo mengatakan ketika dia cabut dulu, kembali lagi, tidak ada yang berubah di Carrington. Ini kan menyedihkan. Jadi tidak ada komitmen menurut gue untuk mengembangkan klub. Kalau menurut gue ya, dari sisi yang lebih komprehensif lagi. Kalau dari sisi layer terluar ya datangkan saja pemain-pemain bintang. Lalu juga bagaimana pergantian manajer yang terlalu cepat. Tidak ada kepercayaan, tidak ada support yang diberikan. Kenapa? Oke, gue paham. Inginnya prestasi. Tapi paham tidak? Prestasi itu kan tidak bisa langsung diciptakan. Sir Alex Ferguson 26 tahun memegang Manchester United. Sulit pastinya ya untuk dengan ada manajer baru yang merubah paradigma, atau bukan paradigma, dan merubah filosofi dari yang dia inginkan di Manchester United setelah 26 tahun. Sir Alex Ferguson ini menggenggam Manchester United dengan segala kegemilangan. Ini tidak mudah. Gue merefer salah satu film yang menurut gue bagus untuk disaksikan, The Damn United, pada saat itu tentang peralihan manajer di Leeds United. Sama, tidak mudah. Tidak seperti semudah bermain fantasy manager ya, football manager atau FIFA dan lain-lain. Tidak semudah itu gitu. Banyak hal yang kompleks. Dan itu menurut gue yang sekarang dihadapi oleh Erik ten Hag. David Beckham mengatakan kalau Erik ten Hag ini pelatih yang bagus. Gue ingat ya ketika Erik ten Hag pindah dari Ajax ke Manchester United. Terutama di awal-awal musim inilah, ketika situasinya tidak menguntungkan, tidak bagus di Manchester United, banyak cedera dan hasil juga tidak bagus. Mulailah dibanding-bandingkan, dikatakan, ya Erik ten Hag bagusnya di Ajax doang. Ajax itu kan siapa saja yang megang bisa juara, bisa berprestasi. Lihat sekarang, di mana peringkat Ajax di pelatih yang ini, di pelatih yang sebelumnya juga. Lihat juga di mana situasi Ajax. Tidak semudah itu. Sekali lagi, ini bukan fantasy manager, football manager, ini bukan championship manager, ini bukan apapun lah nama permainan game itu ya. Tidak semudah itu. Ada banyak sekali hal, elemen, faktor-faktor yang sangat berpengaruh satu dan yang lainnya, yang akhirnya membuat sepak bola itu bisa diimplementasikan dengan bagus di atas lapangan. Hasilnya pun juga bisa maksimal. Gue melihat sih demikian yang ada di Manchester United. Gue sepakat dengan David Beckham. Artinya selama problem besar ini tidak bisa diselesaikan, tidak bisa ditutup, ya Manchester United akan berada dalam situasi tidak stabil. Mudah-mudahan tidak dalam jangka atau periode yang panjang gitu ya. Gue tidak bisa hanya melihat Erik ten Hag sudah didatangkan pemain-pemain yang dia inginkan dan lain-lain. Ya, tapi lihat bagaimana cedera yang begitu banyak. Ada kesalahan apa nih di sana? Lalu bagaimana motivasi dan juga karakter dari para pemain yang gak bagus nih. Kenapa? Apakah mereka juga menantikan nih siapa yang akan menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United? Banyak ketidakpastian di sana. Staff-staffnya, pegawai-pegawai, terlalu banyak dan menurut gue kalau menyebutkan elemen-elemen di klub yang
saat ini dalam situasi yang tidak pasti juga gitu loh. Dan ini berpengaruh satu dan yang lainnya karena kinerja klub itu kan satu dan yang lain saling berhubungan. Dan ya sebelum gua akhirnya yang menarik adalah itu tadi, David Beckham dengan Sheikh Jassim. Nampaknya dia, kalau gua lihat sih ya pro Sheikh Jassim juga ya. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Pro Sheikh Jassim gak nih David Beckham? Kalau ya, kenapa, kira-kira alasannya? Apakah tepat itu? Kalau tidak, seperti apa? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.